Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Pertemuan kali ini adalah pertemuan pertama di materi Sistem Pendukung Keputusan. Hari ini kita akan membahas mengenai konsep dasar pengambilan keputusan. Berikut merupakan tujuan pembelajaran dari materi pada hari ini. Yang pertama adalah mahasiswa memiliki kemampuan untuk memahami konsep dasar tentang pengambilan keputusan. Mahasiswa memahami tingkatan manajemen. Mahasiswa memahami tipe keputusan manajemen. Mahasiswa memiliki pemahaman tentang tipe informasi. Dan yang terakhir adalah mahasiswa memiliki pemahaman tentang karakteristik dari manajemen. Adapun materi pembelajaran yang akan disampaikan pada pertemuan pada kali ini adalah mengenai konsep pengambilan keputusan, tingkatan manajemen, tipe keputusan manajemen, tipe informasi, dan juga tentang karakteristik manajemen. Baik, kita masuk ke materi mengenai konsep dasar dari pengambilan keputusan. Kita bisa melihat bahwa kegiatan manajemen dihubungkan dengan tingkatan manajemen di dalam organisasi. Adapun tingkatan manajemen ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah manajemen tingkat bawah atau biasa disebut adalah manajemen operasional. Kemudian ada manajemen tingkat menengah yang bersifat taktis dan ada juga manajemen tingkat atas yang bersifat strategis. Jadi ini adalah tingkatan manajemen berdasarkan struktur organisasi. Kemudian kalau kita lihat, kita bisa menggambarkan atau mendeskripsikan tingkatan manajemen dalam sebuah piramida keputusan. Ya, di sini kita bisa melihat ada piramida tingkatan manajemen bahwa di level paling atas adalah manajemen tingkat atas, kemudian ada di level menengah adalah manajemen tingkat menengah, dan yang di paling bawah adalah manajemen tingkat bawah. Manajemen tingkat atas ini menangani permasalahan-permasalahan yang bersifat strategis. Sedangkan manajemen tingkat menengah ini akan melakukan pengendalian terhadap manajemen. Sedangkan di manajemen tingkat bawah, ini akan melakukan pengendalian di bidang operasi. Berdasarkan penggambaran dari tingkatan manajemen ini bisa dilihat ya, sebenarnya dari penggambaran representasi piramida ini kita bisa melihat bahwa jumlah personil yang terbanyak ya ini ada di personil manajemen tingkat bawah. Semakin ke atas, maka jumlah personilnya ini akan semakin sedikit. Seperti misalkan kita bisa memberikan sebuah contoh, misalkan untuk contoh organisasi, misalkan di universitas ya. Nah, di dalam universitas ini ada manajemen tingkat tingkat atas
kemudian ada menengah, dan ada manajemen tingkat bawah, ya. Nah, di manajemen tingkat atas, ini dipimpin oleh seorang rektor, ya. Jadi manajemen tingkat atas ini dipimpin oleh seorang rektor beserta wakil-wakilnya, ya. Kemudian tingkat menengah ini dipimpin oleh dekan, ya, beserta jajarannya, dan di tingkat bawah ini ada bagian operasional, ya. Biasanya di sini akan dibantu oleh tenaga kependidikan. Ya, jadi kalau kita lihat di sini bahwa pimpinan universitas ini hanya dipimpin oleh satu orang saja, yaitu rektor, ya. Kemudian ada juga jajaran rektorat, ada Warek 1, Warek 2, dan Warek 3. Sedangkan di level menengah ini terdiri dari beberapa dekan. Ya, jadi kalau misalkan ada beberapa fakultas, berarti dipimpin oleh beberapa dekan. Sedangkan di bawah, nah, tenaga kependidikan ini banyak, ya, yang akan mensupport kebutuhan data dan informasi dekan dan maupun rektor, ya. Teknik-teknik ini bisa dikategorikan di bagian kemahasiswaan, bagian umum, ya, kemudian tracer study dan lain sebagainya. Jadi semakin ke bawah, ini kebutuhan jumlah personilnya ini semakin banyak. Dan kalau kita lihat di sini, rektor ini akan melakukan perencanaan strategis karena dia ada di level yang paling atas. Sedangkan dekan ini akan lebih ke penilaian manajemen atau taktis, yang bersifat taktis. Sedangkan para tendik-tendik ini dia akan lebih banyak mengurusi kegiatan operasional. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat ya deskripsi mengenai perencanaan strategik atau strategic planning yang berada di kegiatan manajemen tingkat atas. Jadi kita bisa melihat ya, menurut Wu di tahun 1984, perencanaan strategik adalah proses melakukan evaluasi lingkungan luar organisasi. Ya, jadi ini akan lebih melihat ke luar untuk ke perencanaan strategik. Kemudian akan melihat penerapan dari tujuan organisasi dan juga menentukan strategi. Ya, jadi kalau kita lihat di sini di perencanaan strategi ini akan lebih banyak mengatur atau mengelola ke arah kebutuhan organisasi ini bisa mencapai tujuan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Menurut Anthony dan Dearden di tahun 1980, strategik merupakan proses penentuan tujuan dari organisasi dan strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Pada dasarnya, perencanaan strategi ini meliputi
Yang pertama adalah proses melakukan evaluasi lingkungan di luar organisasi. Manajemen tingkat atas harus dapat bereaksi terhadap kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh lingkungan luar, seperti produk baru, pasar baru, pengembangan pasar, dan lain-lain. Ya, berdasarkan hal tersebut, manajemen ini harus tanggap terhadap tekanan-tekanan dari lingkungan luar yang dapat merugikan organisasi. Ya, jadi dia harus fast respond terhadap permasalahan yang bisa merugikan dari organisasi itu sendiri. Kemudian harus bisa melakukan perubahan terhadap tekanan atau resiko yang terjadi menjadi sebuah peluang, opportunity atau kesempatan. Ya, ini fungsinya ketika di perencanaan strategik ini kita harus bisa melakukan evaluasi di lingkungan luar organisasi. Ya, jadi kalau kita lihat ya mungkin untuk pimpinan di level puncak ini akan lebih banyak berhubungan dengan entitas luar. Ya, dia akan mencari atau melihat adanya peluang-peluang atau apabila terjadi ancaman atau resiko, dia harus bisa merubah ancaman atau resiko tersebut menjadi sebuah peluang. Kemudian yang kedua adalah penetapan tujuan, ya. Jadi tujuan adalah apa yang ingin dicapai oleh organisasi berdasarkan visi, ya. Jadi sebuah organisasi ini wajib memiliki visi, ya, visi yang dimiliki oleh manajemen. Visi ini yang nanti akan mengarahkan jalannya sebuah organisasi. Biasanya visi ini akan diturunkan ke misi, kemudian akan diturunkan ke tujuan dan sasaran, ya. Jadi manajemen itu biasanya harus memiliki visi, kemudian misi, kemudian diturunkan lagi menjadi tujuan, dan akhirnya mendapat sasaran, mencapai sasaran, dan harus bisa memiliki strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, ya, seperti itu. Kemudian, tujuan ini akan ditetapkan oleh manajemen tingkat atas. Ya, karena tadi ya disebutkan bahwa untuk pengambilan keputusan strategis ini akan diambil oleh manajemen puncak. Ya. Jadi di dalam proses perencanaan strategis jangka panjang ada long range lebih kurang 5 tahun. Ya. Jadi ada juga yang memang kita bisa membuat rencana strategis ini lebih panjang dibandingkan 5 tahun. Atau biasanya bisa kita bagi-bagi ya. Jadi 5 tahun pertama, kemudian 5 tahun kedua, 5 tahun ketiga, dan 5 tahun keempat. Ya. Nah, ini kita bisa lihat ya di 5 tahun pertama, jangka waktu pertama misalkan apa yang mau dicapai, yang kedua bagaimana, yang ketiga bagaimana, yang keempat bagaimana. Jadi ini nanti bisa membuat proses perencanaan menjadi lebih mudah, ya. Jadi dibagi per termin. Makanya di sini disebutkan lebih kurang 5 tahun, 5 tahun. Jadi garis besarnya di 5 tahun pertama apa yang mau dicapai, di 5 tahun kedua apa yang mau dicapai, dan 5 tahun keempat apa yang mau dicapai. Misalkan gitu ya, tujuan sebuah perusahaan dalam waktu 5 tahun ini akan menjadi penjual yang terbesar di dalam
industri, di mana akan menguasai 60% pasar. Oke, ya. Nah, memiliki tujuan dalam 5 tahun, dia akan menguasai pasar sebesar 60%. Nah, berarti apa? Berarti perusahaan ini harus bisa memiliki tujuan, sasaran, dan strategi. Dalam 5 tahun strateginya bagaimana? Supaya tujuan menguasai 60% pasar ini tercapai. Ya, jadi bisa di-breakdown menjadi per tahun bisa dibagi lagi menjadi beberapa periode, ya, supaya lebih mudah ya. Jadi kalau didekomposisi, setiap pekerjaan ini akan bisa kelihatan gitu ya, masing-masing tujuan ini apakah sudah tercapai atau tidak, ya. Nah, kemudian ada penentuan strategi. Jadi, di penentuan strategi ini kita menentukan tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh organisasi dengan maksud untuk, mencapai tujuan, ya. Nah, untuk menentukan strategi, ini harus apa? Mau tidak mau harus didukung dengan sumber daya, ya, seperti material, modal, personil, serta sumber daya kesempatan lingkungan luar organisasi, ya. Jadi kalau kita lihat ya di strategi ini, mau tidak mau memang kita membutuhkan, banyak dukungan sumber daya, ya. Misalkan strategi low cost, leadership, inovasi, dan lain sebagainya, ya. Ini yang harus dipertimbangkan ketika kita akan membuat sebuah strategi. Jadi kita breakdown kebutuhannya apa saja untuk bisa mensupport proses pengambilan keputusan manajemen puncak. Nah, kemudian di sini kita masuk ke manajemen tingkat menengah. Nah, di tingkat menengah ini adalah mengendalikan manajemen, ya, atau biasanya kita bisa mengatakan ada di level taktis. Di tingkat menengah ini, sistem untuk meyakinkan bahwa organisasi telah menjalankan strategi yang sudah ditetapkan dengan efektif dan juga efisien. Nah, di manajemen tingkat menengah ini bersifat taktik atau tactical level, menjalankan taktik supaya perencanaan strategik yang tadi sudah kita tentukan ini dapat dilakukan dengan benar dan berhasil. Nah, kalau tadi di manajemen puncak, ya, dia ini jangka panjang lebih kurang, ya, kurang lebih, ya, plus minus 5 tahun. Sedangkan kalau di level taktis ini sifatnya jangka pendek. Karena dia menurunkan dari yang ada di manajemen puncak. Ya, yang namanya pemimpin itu kan harus memiliki visi, visioner, berpikir ke depan. Sedangkan di manajemen tingkat menengah ini adalah menurunkan dari apa yang ingin dicapai oleh manajemen puncak. Proses pengendalian manajemen ini terdiri dari, ya, nah, ada yang namanya membuat program kerja, ya. Jadi kalau di tingkat menengah ini menurunkan atau membagi, mendivide, mendekomposisi dari perencanaan jangka panjang manajemen puncak. Nah, supaya bisa tercapai, makanya dibagi-bagi ke dalam beberapa termin. Untuk manajemen tingkat menengah, dia akan membagi menjadi per tahun. Dalam per tahun dia akan membuat nih program kerjanya apa saja,
dari program kerja pasti kita butuh yang namanya budget. Ya, jadi ada penyusunan anggaran. Nah, kemudian ada pelaksanaan dan pengukuran. Ya, ada operating and measurement. Ya, jadi anggaran ini sudah ditentukan, kemudian dilaksanakan. Setelah dilaksanakan akan dilakukan proses pengukuran. Apakah target sudah tercapai atau tidak? Ya, jadi setiap tahun dibikin breakdown dari tujuan organisasi, kemudian akan diukur apakah sudah tercapai atau belum. Kalau ini sudah dilaksanakan dan diukur, kita masuk ke kegiatan pelaporan dan juga analisis, ya, reporting and analysis. Ya, di dalam reporting dan analisis ini memberikan gambaran ke manajemen tingkat atas pencapaian yang telah dicapai oleh manajemen tingkat menengah. Sampai sejauh mana target tercapai dan terukur dengan baik. Ya. Nah, apabila terjadi gap analisis, maka harus dicari solusinya. Ya, jadi jangan sampai apa yang sudah ditentukan oleh manajemen tingkat atas ini terdapat kendala tapi tidak bisa dicarikan solusi, ya. Jadi tadi ya di pengukuran ini kita akan melakukan pelaporan dan analisis. Dan di analisis ini akan dicari problem solving ya. Sehingga apabila terjadi kendala, ini akan bisa dicari solusinya dengan lebih baik dan lebih cepat. Nah, kemudian tingkatan manajemen yang terakhir adalah di manajemen tingkat bawah. Di tingkat bawah ini lebih ke arah mengendalikan secara operasional, ya. Jadi mengendalikan semua kegiatan operasional yang ada di organisasi. Nah, sistem ini digunakan untuk meyakinkan bahwa tiap-tiap tugas tertentu telah dilaksanakan secara efektif dan juga efisien. Kemudian, kalau tadi di manajemen tingkat menengah sudah membuat program kerja, maka di manajemen tingkat bawah ini melakukan penerapan program, ya, yang telah ditetapkan di pengendalian manajemen atau di manajemen tingkat menengah. Ya, tadi manajemen tingkat menengah sudah membuat program kerja apa saja, tingkat bawah ini hanya tinggal melakukan operasional saja dari program yang telah ditentukan di manajemen, ya. Kemudian pengendalian operasi ini dilakukan di bawah pedoman proses pengendalian manajemen dan difokuskan pada tugas-tugas di tingkat bawah, ya. Nah, misalkan tadi ya di manajemen tingkat menengah sudah membuat program kerja, misalkan rekrutmen mahasiswa, ya. Bagaimana caranya supaya animo mahasiswa tidak terjadi penurunan. Akhirnya ada program kerja misalkan yang namanya sosialisasi program studi ya, atau fakultas. Nah, di manajemen tingkat bawah ini nanti akan melakukan kegiatan program kerja yang sudah ditentukan di manajemen tingkat menengah. Ya, jadi dia nanti akan misalkan datang-datang ke sekolah atau melakukan pameran-pameran pendidikan atau melempar brosur, ya. Nah, ini dia harus mengerjakan pekerjaan yang memang sudah di-deliver atau sudah disiapkan oleh manajemen tingkat menengah, ya. Nah, kegiatan-kegiatan ini wajib di bawah kendali manajemen tingkat menengah, ya. Karena balik lagi ya, mungkin kalau kita lihat ada orang yang bisa bekerja unsupervised, ada orang yang bekerja harus disupervise. Tapi tetap kenapa harus dikendalikan? Karena ingin lihat
pencapaian dari masing-masing organisasi terhadap tujuan yang telah ditentukan. Kalau tidak ada controlling, ini ditakutkan gitu ya, tidak ada monitoring terhadap pencapaian organisasi terhadap tujuan yang telah ditentukan. Nah, kemudian kita bisa masuk ke tipe keputusan. Ya, jadi tipe keputusan manajemen ini juga dibagi menjadi 3 pendekatan, ya. Jadi pengambilan keputusan adalah tindakan manajemen di dalam memilih alternatif untuk dapat mencapai sasaran. Di mana tipe keputusan ini ada 3, keputusan tidak terstruktur atau bisa disebut sebagai tidak terprogram, 2 keputusan setengah terstruktur atau bisa dikatakan setengah terprogram, atau 3 keputusan terstruktur atau terprogram. Nah, ini implementasinya mungkin ke dalam, aplikasi yang bisa digunakan ya. Jadi kalau keputusan tidak terstruktur ini akan lebih sulit apabila kita mau menggunakan aplikasi. Atau setengah terstruktur ini ada bisa menggunakan aplikasi dan satu lagi, dengan intuisi ya atau pengalaman. Dan apabila keputusan terstruktur ini akan sangat mudah lagi apabila kita bisa menggunakan aplikasi. Kemudian kita masuk ke keputusan tidak terstruktur, ya. Jadi keputusan tidak terstruktur ini adalah keputusan yang tidak terjadi berulang-ulang dan tidak selalu terjadi, ya. Makanya disebut sebagai tidak terstruktur, karena tidak terjadi berulang-ulang dan tidak selalu terjadi. Keputusan ini biasanya diambil alih oleh manajemen tingkat atas atau manajemen tingkat atas biasanya memiliki, eee, area domain untuk membentuk sebuah keputusan yang tidak terstruktur, ya. Nah, karena tidak terstruktur akhirnya apa? Dibutuhkan pengalaman manajer, ya. Di sini disebutkan ya bahwa pengalaman ini merupakan hal yang sangat penting di dalam pengambilan keputusan tidak terstruktur. Jadi semakin banyak orang berpengalaman di dalam, eee, menghadapi permasalahan organisasi, maka kemampuan dia untuk mencari solusi terhadap masalah tersebut akan semakin baik dan semakin cepat. Nah, informasi yang didapat ini biasanya tidak mudah tersedia dan berasal dari lingkungan luar. Ya, nah ini contoh keputusan bergabung dengan perusahaan lain ya, seperti misalkan kemarin bank syariah milik pemerintah, baik BUMN gitu ya, ini semua merger. Atau sama nih, kayak kasus sekarang ini lagi pandemi kan gitu ya, pandemi COVID-19. Nah, pandemi COVID-19 ini sifatnya apa? Tidak terstruktur karena nggak setiap saat, setiap waktu terjadi. Walaupun saat ini mungkin kita lihat ya, ini sudah masuk ke tahun kedua terjadinya pandemi COVID. Nah, makanya apa? Kalau kita lihat agak lama karena ini adalah varian baru, penyakit baru dan mewabah di seluruh dunia. Sehingga apa? Memerlukan waktu untuk penanganan yang lebih lanjut. Kalau kita lihat ya kayak di Indonesia misalkan ada lockdown gitu ya, kemudian ada WFH, WFO. Nah, ini juga karena melihat dari situasi dan lingkungan di luar. Kemudian dibandingkan bagaimana caranya supaya mitigasi resiko yang ada ini bisa diminimize. Ya, kita bisa belajar dari negara-negara yang memang sudah berhasil berdamai dan hidup bersama dengan COVID. Ya, kalau sekarang mungkin kita lihat ya, angka kematian kasus COVID ini menurun. Karena semakin banyak kasus, ya kemudian semakin banyak alternatif solusi, ini akhirnya memberikan pengetahuan yang baru. Ya, akhirnya kita bisa memastikan
Ya, treatment apa yang paling cocok dan sesuai dengan kasus yang ada, ya. Nah, ini tadi ya, keputusan tidak terstruktur yang tadi kayak presiden ya memberikan mandat, ada WFA, WFO, kemudian untuk beberapa organisasi ya yang terkena dampak atau rumah tangga yang terkena dampak diberikan misalkan gitu ya pinjaman lunak dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita masuk ke keputusan setengah terstruktur ya. Nah, untuk keputusan setengah terstruktur ini biasanya dilakukan oleh manajemen tingkat menengah ya. Nah, keputusan setengah terstruktur ini adalah keputusan sebagian dapat diprogram, sebagian berulang-ulang, dan sebagian tidak terstruktur. Artinya apa? Dia ada di tengah-tengah antara keputusan terstruktur dan keputusan tidak terstruktur. Atau dia ada di tengah-tengah manajemen atas dan manajemen bawah. Kemudian membutuhkan perhitungan serta analisis terperinci. Ya, misalkan keputusan membeli sistem komputer yang lebih canggih dan juga misalkan keputusan alokasi dari dana promosi. Kemudian tipe keputusan terakhir ini adalah keputusan terstruktur. Nah, ini adalah keputusan yang berulang-ulang, rutinitas, sehingga dapat diprogram. Jadi sesuatu yang rutin dan berulang-ulang kejadiannya sama, ini bisa kita dekati dengan memanfaatkan sebuah aplikasi. Ya, nah ini biasanya dilakukan oleh manajemen tingkat bawah. Ya, contoh keputusan membeli barang, penagihan piutang, dan lain sebagainya. Atau kalau misalkan kayak di organisasi, ya, mungkin kita bisa lihat ya, bahwa misalkan yang terstruktur itu misalkan ya, pengisian KRS. Nah, ini berulang-ulang setiap semester kan gitu ya. Setiap semester. Ini selalu ada pengisian KRS. Kemudian apa lagi? Nah ya, pembayaran UKT. Ini setiap semester. Di setiap semester ini juga ada ya ujian. Ada dua ya, ada UTS dan juga UAS. Di setiap semester juga ada input nilai. Nah, ini bisa kita dekati dengan memanfaatkan sebuah aplikasi ya. Kemudian kita masuk ke tipe informasi. Ya, jadi laporan-laporan dari sistem informasi dia akan memberikan informasi kepada manajemen. Ya, baik itu permasalahan-permasalahan terjadi di organisasi ya, maupun misalkan pencapaian dari organisasi. Nah, baik masalah maupun pencapaian ini bisa menjadi bukti yang berguna di dalam menentukan tindakan-tindakan apa saja yang bisa diambil di dalam organisasi. Ya, jadi andai kata misalkan target yang sudah ditentukan oleh manajemen puncak ini belum berhasil atau belum tercapai, ya langkah-langkah apa saja yang harus ditentukan, ya. Jadi mungkin bisa under target atau over target. Ya semua pencapaian itu memang, harus bisa dimonitoring dan juga ditelusur dengan baik. Nah, kemudian sistem informasi ini menyediakan 3 macam tipe informasi. Ya, masing-masing
mempunyai arti yang berbeda untuk tingkat manajemen yang berbeda. Ya, yang pertama misalkan informasi pengumpulan data ya, score keeping information. Kemudian ada informasi untuk pengarahan perhatian atau biasa disebut attention directing information. Yang ketiga adalah informasi pemecahan masalah, ya atau problem solving information. Nah, dari ketiga tipe informasi ini kita bisa lihat ya bahwa ada yang berada di level operasional ya di pengumpulan data, kemudian ada yang di bagian taktis atau pengarahan perhatian dan ada juga yang di level strategik di bagian pemecahan masalah. Oke, kita akan bahas satu persatu ya dari tipe informasi. Informasi pengumpulan data atau score keeping information. Nah, ini adalah informasi yang berupa akumulasi atau pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan. Apakah saya sudah mengerjakan dengan baik atau belum? Ya. Jadi informasi ini berguna bagi manajer tingkat bawah untuk evaluasi kinerja personilnya. Ya. Jadi tadi ya di level paling bawah ini kan mengerjakan program kerja yang sudah ditentukan oleh manajemen menengah. Nah, sudah ada target-targetnya. Misalkan untuk pengisian KRS harus sudah selesai misalkan 3 hari. Maka bagian Dikjer harus tahu nih, apakah target 3 hari ini sudah selesai atau belum? Bagaimana menyiapkan KRS, dosen-dosennya, jadwal, dan sebagainya, apakah sudah ada atau belum? Ya, jadi dia akan mengumpulkan data. Ya, data dosennya, data kelasnya sudah tersedia atau belum, ya, kemudian data pelaksanaan pengisian KRS dan lain sebagainya. Kemudian ada informasi pengarahan perhatian atau attention directing information. Nah, ini merupakan informasi untuk membantu manajemen tingkat menengah untuk memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang menyimpang, ketidakberesan, ketidakefisienan, dan kesempatan-kesempatan yang dapat dilakukan. Informasi ini untuk menjawab pertanyaan, permasalahan apakah yang seharusnya saya amati, kan gitu ya. Jadi ini akan melihat manajemen menengah untuk melihat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Misalkan tadi, kenapa KRS ini kok nggak bisa selesai pengisiannya selama 3 hari? Ya dia akan cari tuh, alasannya apa gitu ya. Kenapa nggak bisa dikerjakan selama 3 hari? Oh ternyata setelah dilakukan proses pengamatan misalkan gitu ya, jangka waktu pengisian KRS ini serentak dalam satu universitas. Sedangkan di dalam universitas mahasiswa itu ribuan. Ya, misalkan di Fakultas Ilmu Komputer saja sudah 1.000. Ya, bagaimana digabungkan dengan fakultas yang lain? Bisa sampai 10.000 jumlah mahasiswa. Nah, karena menggunakan aplikasi, proses pengisian KRS ini akan menjadi bottleneck ya. Istilahnya ketika satu pintu, tapi yang mau masuk ini beribu-ribu. Akhirnya apa? Akhirnya lama-kelamaan pintunya jebol. Nah, karena pintunya jebol, akhirnya sudah tidak bisa terbendung lagi. Saat pengisian KRS kerjanya hang gitu ya. Jadi mahasiswa nggak bisa isi KRS. Nah, kalau hal tersebut terjadi, akhirnya apa? Akhirnya mau nggak mau waktu pengisian KRS-nya diperpanjang. Ya, karena tadi ya pintunya jebol, orang-orang mau masuk ke rumah jadi nggak bisa. Istilahnya seperti itu. Atau mahasiswa mau mengisi KRS jadi terkendala atau terhambat. Nah, akhirnya berdasarkan hal tersebut manajemen berpikir bagaimana caranya supaya sistem ini fleksibel
dan bisa mengakomodir kebutuhan dari user, tapi waktunya juga sesuai. Nah, akhirnya dicarilah alternatifnya. Oh, kalau kayak begitu adalah pembagian waktu. Fakultas A 1 hari, fakultas B 1 hari, fakultas C 1 hari misalkan. Ya, sehingga apa? Mereduksi jumlah orang yang akan masuk ke URL kita. Yang tadinya misalkan 10.000, ini mungkin hanya 3.000 gitu ya. Sehingga pintunya nggak jebol. Nah, misalkan seperti itu ya. Jadi dia harus bisa mengamati masalah yang ada ya, atau penyimpangan-penyimpangan yang terjadi ya. Nah, kemudian informasi pemecahan masalah ya, atau problem solving. Nah, untuk problem solving ini biasanya digunakan oleh manajer tingkat atas. Nah, manajer tingkat atas ini akan mengambil keputusan memecahkan permasalahan yang dihadapi. Nah, informasi ini biasanya menjawab pertanyaan seperti ini. Manakah yang terbaik dari beberapa cara untuk melakukan pekerjaan? Ya, jadi problem solving ini dihubungkan dengan keputusan-keputusan yang tidak berulang-ulang serta situasi yang membutuhkan analisis yang dilakukan oleh manajemen dari tingkat atas. Ya. Jadi kalau kita lihat ya, problem solving ini dihubungkan dengan keputusan-keputusan yang tidak berulang-ulang serta situasi yang membutuhkan analisis yang dilakukan oleh manajemen tingkat atas. Nah, jadi manajemen puncak ini mau tidak mau pekerjaannya memang mencari pemecahan masalah. Sehingga dia harus apa? Bisa menjawab pertanyaan ini. Manakah yang terbaik dari beberapa cara untuk melakukan pekerjaan? Ya. Jadi seorang manajemen atas ini harus bersifat inovatif, menjadi seorang inovator, ya, meningkatkan kinerja, kemudian mencari kinerja yang terbaik, ya, dari semua pekerjaan yang dilakukan. Jadi otomatisasi dari sistem ini harus diperhatikan dengan baik, ya. Oh, pengisian KRS ini biasanya persiapannya ini butuh waktu sampai 2 bulan. Kemudian manajemen tingkat atas akan berpikir, bagaimana caranya bisa mereduksi waktu pengerjaan berbulan-bulan tersebut ya sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Akhirnya dilakukanlah pendekatan gitu ya. Oh, ternyata sebenarnya bisa di-generate nih langsung gitu. Ketika mahasiswa mau ngisi KRS, mahasiswa hanya tinggal menggunakan aplikasi saja dibandingkan mengisi dalam bentuk formulir. Ya, yang pertama ketika formulir dicetak ini harus memiliki misalkan 4 play. Ya, 2 untuk mahasiswa, 1 ke Dikjer, 1 ke dosen PA. Ya. Nah, bisa dibayangkan ya, ketika Dikjer ini input KRS apa yang akan terjadi. Ya. Karena balik lagi ya, mungkin kalau pekerjaan manusia sejam 2 jam masih fokus, tapi ketika sudah lebih dari waktu yang telah ditentukan, ya misalkan seharian mantengin tulisan-tulisan lama-kelamaan, akhirnya fokusnya melemah. Nah ya, jadi sebelumnya mungkin pengisian KRS sampai 1 minggu. 1 minggu ngisi KRS, kemudian 1 minggu entry KRS, 1 minggu lagi perbaikan KRS. Ya, bisa dibayangkan berapa lama waktu untuk settle dari KRS. Ya, sampai kita bisa lihat mana mahasiswa aktif dan mana mahasiswa yang tidak aktif. Nah, ini adalah tipe dari informasi.
Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada tipe kegiatan manajemen, ya di perencanaan strategis, di taktis, dan di pengendalian operasi. Tipe informasinya di level paling atas adalah memecahkan masalah, di level menengah adalah informasi pengarahan perhatian, dan di level paling bawah adalah pengumpulan data. Ya, jadi dengan piramida ini akan sangat membantu kita ya mengingat lebih mudah ya bahwa ada 3 tipe kegiatan manajemen, strategis, taktis, dan juga operasi. Dan tipe informasinya adalah pemecahan masalah, pengarahan perhatian, dan juga pengumpulan data. Nah, kemudian ada karakteristik dari manajemen. Ya, karakteristik manajemen ini bisa dibagi ke dalam 7 karakteristik. Ya, yang pertama adalah kepadatan informasi, yang kedua keluasan informasi, yang ketiga frekuensi informasi, yang keempat adalah schedule informasi, yang kelima waktu informasi, yang keenam akses informasi, dan yang ketujuh adalah sumber informasi. Nah, kita masuk kepada kepadatan informasi. Ya, di kepadatan informasi ini kita bisa lihat ya bahwa di manajemen tingkat bawah kepadatan informasi ini terperinci, ya, kurang padat. Artinya semua data atau informasi ini ada karena biasanya digunakan untuk pengendalian operasi. Ya. Sedangkan di manajemen tingkat menengah dan atas, ini informasi yang dibutuhkan ini tersaring atau terfilter, lebih ringkas dan juga padat. Artinya apa? Misalkan sama ya, studi kasusnya misalkan pengisian KRS. Di manajemen tingkat bawah ini harus terinci dengan baik. Ada kelasnya berapa, ya jam perkuliahan dari sesi berapa sampai sesi berapa, ada berapa semester, ada berapa jumlah mahasiswa, dan lain sebagainya. Ini harus terperinci dengan baik. Ya, sedangkan kalau di tingkat atas, ini hanya perlu tahu KRS dibuka kapan, ditutup kapan. Ya, sudah. Nggak perlu terlalu rinci. Ya, kalau rinci itu lebih kepada kebutuhan dari manajemen tingkat bawah. Ya, jadi kalau rektor itu nggak perlu pusing-pusing mana jadwal, gitu ya, mana kelasnya dan sebagainya. Nah, kemudian kita masuk ke luasan informasi. Ya, luasan informasi. Manajemen tingkat bawah ini fokus pada masalah tertentu. Isi KRS, ya sudah itu adalah pengisian KRS. Karena digunakan oleh manajemen tingkat bawah yang mempunyai tugas yang khusus. Misalkan bagian kemahasiswaan, bagian pendidikan, bagian pengajaran, bagian keuangan, dan sebagainya. Ya, itu informasi yang dibutuhkan. Jadi ada berapa jumlah mahasiswa gitu ya, ada berapa jumlah kelas. Kalau di manajemen tingkat menengah dan atas, ini membutuhkan informasi dengan karakteristik yang semakin luas ya. Karena manajemen tingkat atas berhubungan dengan masalah yang lebih luas. Ya. Ini untuk luasan informasi. Dia misalkan butuh nih di pasaran ya lulusan dari mahasiswa ini butuh apa saja. Nah, berarti apa? Berarti mau tidak mau dia harus bisa mencari informasi yang berasal dari industri, pemerintah, mitra, dan lain sebagainya. Ya, supaya lulusan ini bisa terserap dengan baik, misalkan seperti itu. Kemudian ada frekuensi informasi.
ya. Frekuensi informasi ini di manajemen tingkat bawah, informasi yang diterima adalah sifatnya rutin, ya, karena terstruktur, ya, periodenya jelas, ya, seperti itu. Pola-pola berulang dari waktu ke waktu, sedangkan di tingkat menengah dan atas, frekuensinya tidak rutin atau ad hoc atau mendadak, ya, karena berhubungan dengan keputusan yang tidak terstruktur, pola dan waktunya tidak jelas, ya. Kemudian masuk ke schedule informasi. Di schedule informasi ini, di tingkat bawah, ini jelas schedule-nya, periodenya jelas, ya, karena tugasnya terstruktur. Sedangkan di tingkat menengah dan atas, schedule-nya ini tidak schedule dengan baik, ya, karena keputusannya tidak terstruktur, nggak jelas. Ada kasus apa, masalah apa, gitu ya. Sehingga schedule-nya itu ya tidak terperinci dengan baik, ya. Kemudian waktu informasi. Ya, waktu informasi di manajemen tingkat bawah, ini informasi historis, karena dalam pengendalian, kemudian memeriksa tugas-tugas rutin yang sudah terjadi. Tingkat menengah dan atas ini lebih ke visioner. Ya, waktu informasinya lebih ke masa depan, sifatnya adalah prediksi, ya, informasi prediksi. Karena untuk pengambilan keputusan strategis yang menyangkut nilai masa depan. Yang keenam adalah akses informasi. Ya, di manajemen tingkat bawah, akses informasi tidak secara online, tetapi offline. Ya, karena manajemen tingkat bawah membutuhkan informasi secara periodik, ya, atau periodenya jelas dan berulang-ulang. Sehingga bagian informasi dapat memberikan informasinya secara periodik. Sedangkan di manajemen tingkat menengah dan atas, ini akses informasinya secara online. Ya, karena tadi, ya, kalau manajemen tingkat menengah dan atas ini kan mobile. Jadi akan mencari, melihat peluang yang memungkinkan. Ya, jadi mungkin tidak banyak berada di tempat. Ya, karena periode informasi tidak jelas. Ya, jadi kadang-kadang ketika dia di luar dia butuh informasi, ya mau nggak mau harus bisa diakses. Ya, jadi akses online untuk mengambil informasi kapanpun mereka butuhkan. Kemudian ada sumber informasi. Ya, sumber informasi ini di manajemen tingkat bawah dibutuhkan informasi internal perusahaan. Ya, karena dia lebih fokus pada pengendalian operasi internal perusahaan. Sedangkan di tingkat menengah dan atas, sumber informasi yang dibutuhkan adalah informasi eksternal perusahaan. Karena tadi, ya, di manajemen tingkat atas ini lebih berorientasi pada masalah-masalah strategik yang berhubungan dengan lingkungan luar. Nah, kita bayangkan, ya, apa jadinya ketika manajemen tingkat menengah dan atas ini tidak berinteraksi dengan lingkungan luar. Ya, karena kalau untuk internal organisasi ini bisa ditangani oleh manajemen tingkat bawah. Ya, tapi untuk menghandle permasalahan-permasalahan yang mungkin muncul di organisasi, ya, mau tidak mau manajemen tingkat menengah dan atas ini harus bisa berkolaborasi melihat peluang dari eksternal untuk bisa mitigasi resiko yang mungkin muncul, ya, di organisasi. Nah, inilah pentingnya sumber informasi. Jadi kalau dari internal ini terkadang tidak bisa dijadikan acuan untuk mencari alternatif solusi, ya. Jadi mau tidak mau memang di manajemen
tingkat atas dan menengah ini harus mencari dasar dari informasi yang berasal dari luar organisasi. Sama seperti universitas ini biasanya ada asosiasi dia yang memang menangani masalah-masalah yang ada di misalkan di program studinya gitu ya atau keilmuannya. Oke, kemudian kita masuk ke kesimpulan. Ya, jadi di sini kita bisa lihat ya bahwa dari bagian tipe informasi ini ada pembagiannya, kemudian dari tingkatan manajemen yang direpresentasikan dalam bentuk piramida, di mana level yang paling tinggi adalah manajemen tingkat atas, level di tengah adalah manajemen tingkat menengah, dan level yang paling bawah adalah manajemen tingkat bawah. Ya, manajemen tingkat atas ini tipe kegiatan manajemennya adalah lebih ke perencanaan strategik. Tingkat menengah ini adalah untuk pengendalian atau bersifat taktis. Sedangkan di manajemen tingkat bawah ini lebih ke arah pengendalian operasional. Kemudian tipe informasinya untuk manajemen tingkat atas ini lebih ke informasi pemecahan masalah, di tingkat menengah untuk informasi pengarahan perhatian, dan di tingkat manajemen tingkat bawah ini membutuhkan informasi pengumpulan data. Kalau kita lihat tingkatan manajemen, kita juga bisa merepresentasikan atau mendeskripsikan atau menggambarkan bahwa semakin tinggi, maka jumlah personilnya ini akan semakin sedikit. Semakin ke bawah, maka kita bisa melihat bahwa jumlah personilnya ini semakin banyak. Ya, ini kalau kita lihat dari piramida yang ada di dalam tingkatan manajemen. Ya, jadi kita perlu memperhatikan ada tipe kegiatan manajemen dan juga tipe informasi. Ya, di mana untuk manajemen tingkat atas dia akan melakukan proses pengambilan keputusan tidak terstruktur, ya, kemudian di tingkat menengah ini semi terstruktur, dan di manajemen tingkat bawah adalah terstruktur. Sehingga untuk pekerjaan yang rutin, terus-menerus dan berulang, ini bisa didekati dengan memanfaatkan sebuah aplikasi ya, atau sebuah program yang bisa membantu mempermudah pekerjaan di bagian level operasional ya. Nah, nanti mainnya adalah efisiensi dan optimalisasi dari kinerja yang dicapai oleh karyawan. Nah, kemudian ada karakteristik dari manajemen ya yang perlu kita perhatikan ya, bahwa manajemen ini membutuhkan informasi mengenai kepadatan informasi, keluasan informasi, frekuensi informasi, schedule dari informasi, waktu informasi, akses informasi, dan juga sumber informasi. Untuk beberapa tingkatan manajemen, kesemua informasi ini berbeda-beda. Ya, jadi tergantung atau disesuaikan dengan kebutuhan tingkatan manajemen. Ya. Nah, ini adalah tipe informasi. Ya, di tipe informasi ini kita bisa melihat ya bahwa ada 3 tipe informasi ya. Ada informasi pengumpulan data atau score keeping information, ada informasi pengarahan perhatian atau attention directing information, ada informasi pemecahan masalah atau problem solving information, di mana untuk informasi pengumpulan data ini berada di manajemen tingkat bawah untuk operasional.
Kemudian informasi pengarahan perhatian ini ada di level manajemen tingkat menengah atau untuk taktis, ya bersifat taktis. Dan yang terakhir ini adalah informasi pemecahan masalah, ya, yang biasanya digunakan untuk manajemen tingkat atas untuk menangani permasalahan-permasalahan yang bersifat tidak menentu, tidak terschedule dengan baik, ya. Jadi ini adalah beberapa tipe-tipe informasi yang juga disesuaikan dengan tipe tingkatan dari manajemen. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa apa yang sudah disampaikan minimal bisa memberikan gambaran bahwa proses pengambilan keputusan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, seperti itu. Oke, baik, mungkin sampai di sini saja materi yang disampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan mengenai proses pengambilan keputusan. Baik, saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.